Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu tugas mata kuliah analisis multivariat dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Arnata. Di sini kita akan mempresentasikan analisis faktor-faktor keputusan konsumen pemilihan restoran migacuan di. Adapun di sini nama kelompok dari kelompok 2, yaitu yang pertama ada Ihsan Maulana dengan NIM 2142, ada Gita Kurniawati dengan NIM 2006, ada Theophilus Saragi dengan NIM 2014, ada Agnes Simbolon dengan NIM 2022, dan yang terakhir Putri Agnesia dengan 2036. Oke, selanjutnya adapun agenda yang akan kita bahas pada presentasi hari ini, yaitu yang pertama pendahuluan, rumusan masalah dan tujuan, selanjutnya tempat dan waktu penelitian dan metode, selanjutnya jenis data dan atribut penelitian, dan yang terakhir yaitu hasil dan pembahasan, ditutup dengan kesimpulan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan kembali aku Iksan. Di sini aku izin membacakan pendahuluan dari apa yang sudah kita persiapkan. Yang pertama itu dari latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi restoran Mie Gacuan Jimbaran Bali merupakan salah satu restoran yang menawarkan menu berupa mie goreng dengan rasa kenyal dan tekstur yang lezat. Nah, tujuan dari restoran ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang mencari restoran yang menawarkan menu mie gacoan dengan kualitas tinggi dan mengesankan dengan lingkungan yang nyaman. Nah, dalam penelitian kali ini akan dilakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih restoran mie gacuan Jimbaran Bali. Nah, beberapa faktor yang dianalisis meliputi kualitas produk, layanan pelanggan, fasilitas, jam operasional, varian menu, lokasi, hingga harga. Nah, dengan memahami faktor-faktor ini, restoran mie gacuan di Jimbaran Bali dapat mengoptimalkan strategi pemasaran, kualitas produk, dan layanan pelanggan untuk meningkatkan daya tariknya bagi konsumen. Next. Oke, kita lanjut ke rumusan masalah. Jadi apa sih masalah yang kita amati? Jadi berdasarkan uraian pada latar belakang di atas yang tadi udah dijelaskan sebelumnya, maka hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen untuk memilih restoran mie gacuan Jimbaran di Bali. Mungkin untuk selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman yang melanjutkan. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Adapun tujuan penulisan penelitian ini yaitu agar pembaca maupun penulis mampu memahami apa saja yang menjadi faktor masyarakat dalam memilih restoran mie gacuan Jimbaran Bali sebagai tempat makan, belajar, dan bercengkrama. Next. Tempat dan waktu penelitian, yaitu penelitian ini dilaksanakan di usaha dagang makanan mie gacuan Jimbaran, Jalan Raya Kampus Unut, dan pelaksanaan penelitian ini berlangsung selama 2 minggu sejak 29 November sampai dengan 16 Desember 2023. Kemudian, metodologi dalam pelaksanaan penelitian ini kami menggunakan beberapa metode yang umum digunakan dalam menganalisis kepuasan konsumen, yaitu metode survei. Adapun metode survei yaitu dimulai dari desain kuesioner, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan responden, yaitu menentukan siapa yang akan diundang untuk mengisi survei. Kemudian dilanjutkan dengan distribusi survei, yaitu melakukan pengiriman survei melalui email, pesan teks, atau situs web. Kemudian yaitu pengumpulan data, mengumpulkan data tanggapan dari responden yang diundang untuk mengisi survei. Kemudian dilanjutkan dengan analisis data, kemudian pelaporan dan tindak lanjut, dan yang terakhir yaitu mengolah data. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Baik, adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data yang didapat dari pengisian kuesioner yang disebar pada masyarakat usia 17 sampai 20 tahun dan 21 sampai 25 tahun.
Dari kuesioner yang didapat, kemudian diambil 15 responden sebagai data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Dan adapun atribut penilaian penelitian ini, yaitu adapun beberapa atributnya. Yang pertama itu lokasi, lingkungan, fasilitas, jam operasional, kualitas pelayanan, variasi menu, kualitas makanan, harga, dan promosi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kepada hasil dan pembahasan dari analisis data yang kita lakukan. Untuk itu, saya izin untuk share screen analisis SPSS-nya. Sebelumnya, apakah SPSS sudah terlihat? Sudah. Oke, lanjut kepada hasil pembahasannya. Jadi di sini kita melakukan analisis data menggunakan SPSS. Dan di sini dari variabel atau atribut yang sudah disebutkan oleh rekan saya tadi, bahwa ada 9 atribut yang digunakan. Di sini terdapat dan kami beri nama atribut itu X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, dan X9. Dan atribut tersebut dianalisis. Pertama kita lihat dari nilai KMO dan MSA-nya, di mana di sini lebih besar dari 0,5, yaitu 0,619. Sehingga ketika nilai KMO ini lebih besar, maka analisis dapat dilanjutkan. Kemudian dapat dilihat pada tabel atau matriks anti-image-nya di sini, jika nilai MSA-nya berada di bawah 0,5, maka variabel tersebut harus dikeluarkan atau dilakukan extraction. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa variabel yang memiliki nilai di bawah 0,5 adalah yaitu jam operasional berada pada X4. Maka untuk selanjutnya dilakukan analisis data terkait dengan pengeluaran dari variabel X4 tersebut. Kemudian saat variabel X4 sudah dikeluarkan, maka tersisa 8 variabel saja. Dan X4 tidak masuk ke dalam variabel dari penelitian kami. Kemudian ketika nilai atau variabel X4 sudah dikeluarkan, selanjutnya dilakukan analisis data agar dapat memastikan kembali untuk nilai MSA pada variabel yang sebelumnya, yaitu 8 variabel, sudah tidak terdapat lagi nilai MSA yang berada di bawah 0,5. Sehingga analisis selanjutnya dilakukan adalah analisis rotasi faktor. Dapat dilihat untuk rotasi faktor ini, untuk nilai KMO-nya juga sudah lebih besar dari 0,5. Kemudian dapat kita lihat pada tabel rotasi komponen matriks ini, yang dimana hanya terdapat 8 variabel dari 9 variabel yang awalnya kita uji. Ternyata terdapat 1 variabel yang tidak dapat digunakan, yaitu jam operasional yang masuk ke dalam X4. Sehingga di sini tersisa tinggal 8 variabel saja dan dimasukkan ke dalam dan terbagi ke dalam 2 faktor. Dan pada tabel ini dapat kita lihat bahwa untuk korelasi antara variabel lokasi, lingkungan, fasilitas, kualitas pelayanan, variasi menu, dan kualitas makanan itu masuk ke dalam faktor 1 atau kita beri nama dengan X1.
Karena di sini nilai terbesarnya ada pada faktor 1 atau F1 sehingga untuk variabel tersebut dimasukkan ke dalam faktor 1. Namun untuk harga menu dan promosi dimasukkan ke dalam variabel atau faktor 2 yang kita beri nama F2. Dan di sini sudah dapat terlihat bahwa dari 9 variabel tersebut dapat dibagi ke dalam 2 faktor, yang dimana untuk faktor 1 terdapat 6 variabel di dalamnya. Dan kemudian untuk faktor 2 atau F2 termasuk dalam 2 variabel di dalamnya, yaitu harga menu dan promosi. Dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian untuk model dari faktornya itu sendiri dapat dibaca dari rotasi komponen matris ini juga, yang dimana lokasi atau X1 sama dengan 0,668 F1 ditambah 0,67 F2. Begitu juga seterusnya. Baik, sekian untuk pembahasan dan hasilnya. Selanjutnya adalah kesimpulan yang akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kesimpulan. Untuk kesimpulan yang kami dapatkan setelah melakukan perhitungan analisis faktor, yaitu yang pertama, pada penyebaran kuesioner dengan pemberian 9 variabel kepada setiap responden mendapatkan kita mohon maaf, dari 9 variabel yang kita sampaikan kepada responden, yaitu dengan 9 variabel, yaitu variabel yang pertama lokasi, yang kedua lingkungan, yang ketiga fasilitas, yang keempat jam operasional, yang kelima kualitas pelayanan, yang keenam variasi menu, yang ketujuh kualitas makanan, kedelapan harga, dan yang 9 yaitu promosi. Dari hasil faktor analisis yang dilakukan pertama, yaitu memperoleh hasil KMU-MSA-nya yaitu sebesar 0,619, dan hasil tersebut variabel yang memiliki nilai MSA yang kurang dari 0,5 yaitu pada variabel 4 jam operasional, sehingga dilakukan pengulangan kembali untuk mendapatkan nilai variabel nilai MSA-nya di atas 0,5, yaitu untuk pengulangan yang kedua sebanyak 0,692, sehingga hasil yang didapatkan bisa dilanjutkan untuk menentukan hasil analisis faktor selanjutnya. Dari hasil tersebut mendapatkan hasil total variance explain, yaitu 8 variabel dengan 2 faktor yang terbentuk yang diurutkan dari besar yang ke kecil. Untuk variasi variabel dengan faktor yang pertama meliputi 6 variabel, yaitu variabel lokasi, lingkungan, kualitas pelayanan, variasi menu, dan kualitas makanan. Dan untuk faktor yang kedua itu meliputi variabel harga dan variabel promosi. Baik, sekian hasil kesimpulan yang telah kita lakukan untuk analisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pemilihan restoran Mega Cuan di Jimbaran, Bandung. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih.